Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar? Di video kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran PAI jarak jauh. Disimak baik-baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Sekarang kita akan mulai memperhatikan gambar. Kita perhatikan baik-baik ya. Di gambar tersebut, para siswa mengerjakan ujian dengan tenang. Tidak ada yang mencontek meskipun tidak diawasi oleh guru. Nah, menurut kalian bagaimana sikap para siswa tersebut? Ya, sikap para siswa tersebut sudah mencerminkan sikap jujur. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke sub pelajaran yang pertama ya, yaitu sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa buka buku paket kalian di halaman pertama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal jujur sejak kecil. Ketika dewasa, Nabi mendapatkan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perbuatan maupun perkataannya. Anak Islam harus jujur seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang jujur akan bernasib baik seperti para rasul. Ayo bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal kejujurannya. Masyarakat memberinya gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Ketika dewasa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang. Beliau menjualkan dagangan Khadijah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang dengan jujur. Banyak pembeli berdatangan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membeli dagangan yang dibawanya. Kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperhatikan oleh Khadijah. Akhirnya Khadijah menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya. Khadijah menyerahkan perdagangannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau percaya dengan kejujurannya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro pada malam tanggal 17 Ramadan. Malam tersebut dikenal dengan malam Nuzulul Quran, yakni turunnya wahyu Al-Quran. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran Nabi, ada juga yang membangkang dan menentangnya. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat masyarakat percaya mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke sub pelajaran yang kedua ya, yaitu keuntungan bersikap jujur. Kalian juga bisa simak di halaman 5 di buku paket kalian. Orang jujur hidupnya akan mujur. Mujur berarti selalu beruntung. Orang jujur tidak mau berbohong karena kebohongan mengakibatkan dosa. Peliharalah sikap jujur di dalam dirimu. Biasakanlah sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-harimu, baik di rumah maupun di sekolah. Berikut ini ada contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ida disuruh ibu membeli sabun. Ibu memberi Ida uang Rp5.000. Ida pergi ke warung untuk membeli sabun. Harga sabun Rp2.000. Uang Ida sisa Rp3.000. Sampai di rumah, Ida menyerahkan sabun kepada ibunya.
uang kembaliannya juga dikembalikan. Apakah nama perbuatan yang dilakukan Ida? Ya, betul, itu namanya sifat jujur, yakni berkata atau berbuat sesuai kebenaran. Jujur adalah lurus hati atau tidak berbohong. Jujur juga berarti berkata apa adanya atau teguh pendiriannya. Jujur merupakan perbuatan terpuji. Sifat jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa kita harus bersikap jujur? Kita simak ya. Sifat jujur banyak manfaatnya. Antara lain, yang pertama, ketika kita bersikap jujur, kita akan dipercaya oleh orang lain. Kemudian ketika kita bersikap jujur, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kita juga dapat memberi kemanfaatan bagi sesama. Orang-orang di sekitar kita akan merasa aman dengan kehadiran kita. Kemudian manfaat yang lain yaitu kita akan dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan. Kemudian kita juga akan mendapatkan balasan surga dari Allah. Nah, ada juga contoh perilaku jujur. Ya, yang pertama contohnya mengembalikan sisa belanjaan yang diberikan ibu. Kemudian tidak mencontek saat ulangan. Nah, kita harus selalu bersikap jujur ketika ulangan ya. Kemudian berkata sesuai dengan kebenaran, tidak mengada-ada. Ya. Kemudian meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ada lagi yaitu tidak berkata bohong. Nah, mulai sekarang kamu harus bersikap jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada semua orang. Dimanapun kamu berada, kalian harus jujur. Di rumah, di sekolah, maupun ketika bermain dengan teman. Nah, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Anak Jujur dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Dengarkan ya. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada kegiatan aktivitas Islami. Tulislah bagaimana sikapmu pada peristiwa-peristiwa yang ada di buku paket kalian yang di halaman 5 ya. Kalian tulis sikap kalian dan jawabnya dengan jujur ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan di buku paket halaman 5, kalian juga bisa mengerjakan latihan yang ada di halaman 8. Kalian bisa mengerjakan dari pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.